Okay, good morning, friends. Good morning, Miss Bonnie. Okay, how are you this morning? I'm fine to thank you. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dahulu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 21, absen 21 yaitu Sabrina Ina. Ya. Ina pimpin doa. Ya, Miss. Okay, are you ready, friends? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, God. Thank you, God. For the beautiful morning. We want to study tema. Amen. Okay, thank you, friends. Ya. Oke, nah sebelum kita menginjak ke topik hari ini, kita bahas sedikit tentang kemarin ya. Nah, kemarin Miss Moni minta kalian untuk mengukur salah satu anggota keluarga kalian. Coba apa saja yang diukur? Ada lingkar kepala. Apalagi? Oke, apalagi? Iya. Lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Apalagi? Ada berapa, friends? Ada berapa yang harus kalian ukur? 5 ya. Lingkar kepala, lingkar leher, lingkar pinggang, panjang lengan, dan panjang kaki. Coba sekarang berikut pertanyaan Miss Moni. Panjang lengan diukur dari mana, friends? Panjang lengan. Dari ketiak ya, dari ketiak sampai ujung jari tengah ya. Jadi dari ketiak kita sampai ujung jari tengah. Oke, apakah kalian pernah diukur panjang lengannya? Waktu kalian pergi ke penjahit mau membuat baju pasti diukur ya. Pasti sama penjahitnya diukur. Nah, jadi panjang lengan dari ketiak sampai ujung jari tengah ya, ujung jari tengah. Nah, kalau panjang kaki, friends, dari mana panjang kaki? Dari panjang kaki dari pinggang ya, dari pinggang kalian sampai tumit ya, sampai bawah, sampai ujung ini kaki, tumit ya. Kalau lingkar kepala jelas ya, yang ini lingkar kepala, bagian dahi, jidat ya. Lingkar leher juga jelas. Lingkar pinggang juga ya, pinggangnya dilingkari. Oke, berikutnya siapa yang kalian ukur kemarin, friends? Coba dari Aza. Nama. Miss Moni panggil satu-satu ya. Miss Moni panggil dulu. Aza, siapa yang diukur Aza? Siapa? Coba yang keras Aza. Oke, friends, ada yang rumahnya ini. Ada dengar suara bangunan. Coba di-mute dulu ya. Yang rumahnya ini lagi ada ketok-ketok. Halaman berapa, Miss? Belum, kita masih bahas pertanyaannya Miss Putri ya. Ada yang rumahnya lagi ini mau membangun. Boleh di-mute dulu ya suaranya. Oke, berikutnya Alika. Siapa yang diukur Alika kemarin? Alika.
Aku diukur mama. Siapa? Alika mengukur siapa? Kakak. Kakak, oke. Akila. Akila mengukur siapa? Adik. Adik, oke. Ale mengukur siapa? Siapa? Berarti belum mengerjakan, udah mengerjakan tugas kan, Ale? Yang diukur siapa kemarin? Oh, belum. Oke, belum mengerjakan. Oke, Sekar, yang diukur siapa, Sekar? Putih sama Bunda. Oke, Uti sama Bunda. Kintan. Kintan, yang diukur? Siapa? Papa, oke. Michelle, siapa yang diukur? Mama sama adik. Mama sama adik. Oke, Renzo. Renzo? Ayah. Siapa? Ayah. Ayah, oke. Abel? Mama. Mama, oke. Hazel? Mama Nis. Mama. Gisel? Adik. Adik. Kevin? Yang diukur siapa kemarin? Yang diukur? Siapa? Mama, oke. Ciko? Ciko? Yang diukur siapa kemarin? Ya, Ciko? Tapi belum dikumpulkan. Oke, it's okay. Belum dikumpulkan nggak apa-apa. Masih sampai jam 12 nanti. Oke, Mirza. Siapa yang diukur, Mir? Mirza? Mirza? Halo, Mirza? Siapa yang diukur? Adik, oke. Abi? Siapa? Abi siapa yang diukur? Adik, oke. Danish? Danish? Adik. Shirin? Mama. Ina? Sabrina? Adik. Keisha, siapa yang diukur kemarin? Ayah. Oke. Arfa? Kemarin ada tugas mengukur itu lingkar pinggang, lingkar leher. Arsa mengukur siapa? Ayah. Oke. Zeke? Tugas yang kemarin siapa yang diukur, Zeke? Bude? Oke, ya. Oke, boleh. Nah, sekarang kita masuk ke hari ini. Topik hari ini kalian boleh. Iya, paling banyak adik ya sama mama. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita buka halaman ini ya, halaman 138. Yuk, dibuka. 138. Sambil Miss Moni tulis di chat ya. 138. Ya, 138. 138. Ya. Oke. Kevin dinyalakan videonya, Lira juga. Ya. Nah, di situ ada gambar Garuda Pancasila. Coba, siapa yang tahu sila keberapa yang dilambangkan dengan kepala banteng? Sila keempat. Betul. Bunyinya apa? Betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah, di sini kita mau belajar contoh sila keempat yang lainnya. Nah, kalau kemarin tentang apa itu? Pemilihan ketua kelas ya. 138. Halaman 138. 138. Nah, di sini ceritanya
hampir sama, friends. Ya, mau mengambil keputusan bersama-sama ya. Nah, di sini mereka melakukan musyawarah. Ya, musyawarah itu mengambil keputusan bersama. Bisa dilakukan di rumah, di sekolah, ya, di masyarakat. Nah, contohnya ini, murid-murid bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan karya wisata. Nah, di situ ada ketua kelasnya. Siapa namanya? Ketua kelasnya? Yoga. Lihat dulu, ketua kelasnya siapa? Yoga. Ketua kelasnya? Windy. Windy. Nah, Windy adalah ketua kelas. Windy memimpin teman-temannya bermusyawarah. Nah, setiap murid memberikan usulan tempat yang diinginkan. Nah, akhirnya setelah diskusi, diputuskan mereka karya wisata kemana, friends? Akhirnya kemana? Taman Mini Indonesia Indah ya, TMII di Jakarta. Nah, walaupun ketua kelas, Windy tidak boleh menentukan sendiri tempat tujuan karya wisata ya, tetap harus diambil musyawarah. Jadi setiap murid boleh memberikan usul ya. Ada yang mau seumpama ke Monas ya, ke Taman Safari ya. Oke, kemudian diambil suara terbanyak. Siapa yang pilih ini? Nah, akhirnya ketemu ya, TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Oke, seperti itu ya, musyawarah. Nah, yuk sekarang kita jawab pertanyaan di sampingnya 139. Ada 5 pertanyaan, dicentang atau disilang ya. Oke, dari absen atas ya, Sekar. Ya, Sekar. Melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Dicentang ya, kita harus melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati, walaupun itu bukan pendapat kita, bukan usulan kita ya, tidak apa-apa. Karena semua teman ini lebih banyak memilih itu, jadi kita harus ikut setuju. Oke, nomor 2, Alika, B. Silang ya, aku merasa kesal bila pendapatku tidak dipilih dalam musyawarah. Silang. Dulu ya. Tidak boleh marah kalau pendapat kita tidak dipilih. Oke, berikutnya. Iya, nggak apa-apa. Nomor 3, Ale, C. Yang C, Ale. Centang atau silang? Silang, oke. Tidak boleh ditiru juga ya. Tidak boleh marah kalau tidak terpilih jadi ketua kelompok. Nah, oke, berikutnya yang D, Akila Santika. Dengan hasil musyawarah. Centang ya, aku ingin agar semua teman senang dengan hasil musyawarah. Centang. Oke, berikutnya yang E, Abel. Miss, aku malas ikut bermusyawarah dengan teman-teman. Centang atau silang? Silang. Betul ya. Tidak boleh malas ya. Oke, harus semangat ikut musyawarah, ikut diskusi. Oke, berikutnya. Misalnya tahun kemarin udah kalah, tetap semangat. Iya, tetap semangat. Masih ada kesempatan yang lain ya. Yuk, bawahnya ya, friends. Bagaimana sikapmu? Nah, di situ. Ino tidak terpilih menjadi ketua kelas. Ino berjanji akan selalu membantu ketua kelas yang terpilih. Nah, kira-kira apakah sikap Ino sesuai dengan sila keempat, Pancasila? Ya atau tidak? Ya. Oke,
ditulis ya. Ya. Nah, kenapa, friends? Alasannya apa? Akan selalu membantu ketua kelas. Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan apa? Hati, ya. Karena sambil Sony tulis di chat ya. Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan hati. Kelihatan tulisannya Miss Sony? Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan senang hati. Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan senang hati. Karena Ino bisa menerima, nggak apa-apa. Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan senang hati. Nih, halaman berapa? Halaman 139. Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan senang hati. Oke, berikutnya yang sebelahnya ya. Nah, ini. Belum? Oke, ditunggu dulu. Kenapa? Nah, kalau tadi Ino, sekarang Aldi, kebalikannya ya. Aldi marah karena teman-temannya tidak memilih keinginannya. Nah, apakah sikap Aldi sesuai dengan sila keempat? Ya atau tidak? Tidak ya, tidak sesuai dengan sila keempat. Tidak. Apa alasannya? Kenapa tidak sesuai? Ada yang tahu? Marahi teman-teman. Karena Aldi memarahi teman-teman. Karena Aldi keputusan bersama, Miss. Karena Aldi tidak bisa menerima hasil keputusan bersama. Bentar. Karena Aldi tidak bisa menerima hasil keputusan bersama. Karena Aldi tidak bisa menerima hasil keputusan bersama. Ya, teman-temannya dulu. Karena Aldi tidak bisa menerima hasil keputusan bersama. Kenapa? Nomor satu ini tadi jawabannya apa? Yang nomor satu tadi. Miss, Aldi apa, Miss? Karena Aldi tidak bisa menerima Hasil keputusan bersama. Miss, yang ini jawabannya apa? Yang ini sudah Miss Sony tulis di chat. Karena Ino bisa menerima hasil keputusan dengan senang hati.
Sudah? Kalau sudah sambil disiapkan ya, halaman 157. Yuk, yang sudah sambil disiapkan. 157. Kenapa? 157. Udah. Cuma 157 kan, Miss? Iya, 157. Nah, di situ ini ada 2 gambar ya. Nah, kira-kira gambar mana yang sesuai sila keempat? Yang kiri atau yang kanan? Yang sesuai dengan sila keempat. Yang kiri atau kanan? Yang kiri, betul, yang kiri. Nah, apa yang terjadi di situ? Miss, halaman berapa, Miss? 157. 157. Nah, kenapa yang kiri sesuai sila keempat? Apa yang anak-anak lakukan? Apa yang murid-murid sedang lakukan itu di situ? Masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Betul sekali, mereka sedang bermusyawarah, sedang berdiskusi kelompok. Nah, dicentang ya, sesuai sila keempat. Mereka berdiskusi kelompok. Nah, sekarang yang nomor 2. Sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat? Tidak sesuai ya, disilang. Tidak sesuai. Halaman berapa? 157. 157. Nah, yang gambar kedua tidak sesuai ya. Karena apa yang terjadi, friends, di situ? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, memutuskan hasil. Apa yang terjadi di gambar yang sebelah kanan? Menerima keputusan bersama. Betul sekali. Jadi ada seorang anak, ya namanya Aldi. Aldi tidak bisa menerima hasil musyawarah ya. Dia marah-marah ke teman-temannya. Ya, marah-marah. Hei, kok tidak mau menerima usulku ya? Misalnya seperti ini. Nggak mau pilih usulku toh? Tidak usah, didengarkan saja. Ya, hanya dicentang atau disilang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Gambar yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Oke, betul sekali. Yang kiri ya. Kita harus berdiskusi kelompok. Nah, ketika sudah dicapai keputusan, kalian harus menerima ya. Walaupun itu bukan usul kalian, bukan pendapat kalian, tetap harus menerimanya ya. Tidak boleh marah. Nah, berikutnya friends, kita akan lihat ada cerita di situ di bawahnya. Judulnya apa? Kakek Laras. Coba Miss Wani beri waktu kalian 1 menit ya dibaca ceritanya. Kakek Laras dibaca dalam hati ya. Yuk, 1 menit dari sekarang. Sudah. Tunggu temannya dulu. Sudah ya. Nah, di situ ada seorang perempuan yang namanya siapa namanya?
Hanif. Seorang anak perempuan yang namanya, anak perempuannya namanya siapa? Laras. Nah, Laras sudah berapa hari tinggal di rumah kakeknya? Sudah berapa hari? Berapa hari? 2 hari. Nah, Laras sudah 2 hari berkunjung ke rumah kakeknya. Nah, Laras diajak kakeknya pergi kemana-mana ya. Ke sawah, ya, mengelilingi desa. Nah, kakek Laras namanya siapa, friends? Hanif. Kakek Hanif ini adalah seorang pemuka masyarakat. Ya, pemuka masyarakat itu seperti orang yang dihormati ya, dihormati di lingkungannya, di sekitar rumahnya. Oke, nah nasihat kakek Hanif selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi setiap ada orang yang kesulitan, nanti perginya ke kakek Hanif ya, bertanya. Nah, suatu pagi kakek Hanif mengajak Laras mengikuti apa, friends? Mengikuti rapat di balai desa. Nah, kakek mengajak masyarakat untuk bermusyawarah membicarakan tentang kebersihan lingkungan. Nah, kata kakek Hanif, pantai apa namanya? Pantai Wakatobi harus bersih. Nah, bila bersih, maka nanti banyak wisatawan ya yang datang ke sana. Nah, kakek mengajak warga membersihkan kampung dan pantai. Nah, yuk kita jawab ya 4 pertanyaan di situ. Dalam bermusyawarah semua orang memiliki kedudukan yang Beda. bermusyawarah. Kalau ini diskusi kelompok, semua orang memiliki kedudukan yang Beda. jadi semua orang boleh mengemukakan pendapatnya, boleh menyampaikan idenya, usulnya. Kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Ya. Nah, nomor 2. Belum dicentang ya, kedudukan yang sama. Jadi setiap orang boleh bicara, setiap orang boleh mengucapkan pendapatnya. Nah, nomor 2, hasil keputusan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, 3, hasil musyawarah harus mencerminkan kepentingan bersama. Nomor 4, agar dapat mencapai kesepakatan, musyawarah dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. Betul sekali, semangat kekeluargaan. Selesainya kapan? Iya, sebentar lagi. 1 halaman lagi ya. Yuk dibuka 163. 163. Sudah? 163. Yang bagian tengah ya, yang beri tanda centang. Nah, kalian masih ingat ya sila kelima? Apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita pernah bahas tentang ini ya, keadilan. Ya, adil selama ini membagi kue dibagi rata ya, adil. Tambangnya padi dan kapas. Nah, kita mau lihat ini, beri tanda centang untuk sikap yang sesuai sila kelima. Coba, mana yang sesuai sila kelima?
Bersikap adil terhadap sesama. Betul sekali. Bersikap adil terhadap sesama. Dicentang ya, yang kalimat nomor 1. Membantu korban bencana alam. Betul sekali. Membantu korban bencana alam. Menghormati hak orang lain. Betul sekali. Oke, jadi yang nomor 1, 3, 4 ya. 3 dan 4. Dicentang. 1, 3, 4. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, masih ada yang bingung, boleh ini ya, WA Miss Honi ya, boleh tanya ke Miss Honi. Ya. Oke, sebelum kita akhiri Ada PR nggak nih? hari ini tidak ada PR, evaluasi 3. Evaluasi 3 halaman 127, 128. Miss, aku ESL udah tak kerja. Oke, ya, sudah Matematik sama PE. Iya, aku juga. Ya, Tinggal tematik sama PE. Nah, yuk, sebelum kita akhiri pelajaran tema hari ini, kita foto dulu ya. Sambil nanti Miss Foni mau absen, siapa yang sudah join hari ini, yang sudah gabung hari ini. Sudah siap, friends? Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, semuanya smile. Dekatkan ke kamera wajah kalian. Sudah siap? Oke, Ina dinyalakan. Ina. Apa, Miss? Kameranya dinyalakan. Yuk. Sabrina, bentar. Ya, oke, hitungan ketiga ya. Smile ya. 1, 2, 3. Oke, thank you, friends. Hari ini tetap semangat ya. Jaga kesehatan, banyak berdoa. Setelah ini Zoom PI ya, dengan Mr. Fuad ya. Dan ada Zoom olahraga PI. Oke, thank you, friends. Goodbye. Bye. Bye. Bye.